Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan membahas tentang Fatu Mekah. Apa itu Fatu Mekah? Fatu Mekah adalah peristiwa yang sangat agung dan dicatat oleh para ulama, yaitu peristiwa yang terjadi pada 8 Hijriah. Kita juga mengetahui sejarah bagaimana Rasul dan para sahabatnya ditindas dan terusir dari kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kalian udah pada tahu belum? Kemudian terjadi hijrah atau perpindahan dari Mekah ke Madinah. Para sahabat rela memilih Allah dan Rasulnya daripada keluarga mereka. Akhirnya mereka meninggalkan keluarga mereka yang di Mekah menuju ke Madinah. Dari sekian tahun terusir dari Mekah, para sahabat dan Rasul pun bisa kembali menaklukkan kota Mekah yang dinamakan peristiwa Fatu Makkah. Akhirnya mereka mendapatkan hasil akhir dalam kemenangan di Fatu Makkah. Fatu Makkah itu terjadi karena adanya pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah yang kemarin kita bahas, yang diberi judul berakhirnya perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah itu dihianati oleh kaum Quraisy sehingga terjadi pengkhianatan di dalam perjanjian Hudaibiyah. Pada saat itu Bani Bakar dan Bani Huza'ah mereka saling bermusuhan. Jadi Bani Huza'ah mengikuti Rasulullah sedangkan Bani Bakar tetap di Mekah. Nah, mereka tidak setuju. Bani Khuza'ah itu pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah secara tiba-tiba. Yang seperti kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Jadi, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, itulah yang menyebabkan mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Karena adanya pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah pada tanggal 6 Hijriah, Rasul pun berniat membatalkan perjanjian. Kemudian Rasul menyiapkan 10.000 pasukan. Berita itu pun terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Para pemuka Quraisy segera berkumpul membahas segala hal yang mungkin terjadi. Sebagian besar dari mereka ingin perjanjian Hudaibiyah itu dirajut kembali. Abu Sufyan bin Harb, salah seorang pemimpin Quraisy, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf dan merajut kembali perjanjian Hudaibiyah. Setelah rombongan kaum muslimin mendekati kota Mekah, ia pun berjumpa dengan paman Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Abbas lalu mengantarkannya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata terhadap Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan, bukankah sudah saatnya engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Sebenarnya aku sudah meyakini hal itu sejak dulu," kata Abu Sufyan. "Hai Abu Sufyan, bukankah sudah saatnya engkau meyakini bahwa aku adalah Rasulullah?" kata Rasul kayak gitu. "Untuk saat ini aku masih meragukannya," bantah Abu Sufyan. "Heh, Abu Sufyan," bentak Abbas paman Rasul, "celakalah engkau jika tidak mau beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Abu Sufyan pun akhirnya bersyahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Wahai Quraisy, Muhammad akan datang dengan pasukan yang tak mungkin kalian hadapi. Bayangkan 10.000 pasukan tidak mungkin
ada tandingannya. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke area Masjidil Haram, dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, dia aman. Jadi dimanapun kalian berada, kalian pasti aman. Kemudian orang-orang segera berhamburan memasuki rumahnya masing-masing dan ada pula yang masuk ke masjid. Tetapi ada beberapa orang yang tidak beranjak dari tempat itu. Mereka berencana melakukan perlawanan. Mereka dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr. Kemudian Rasul pun membagi pasukannya menjadi 3 barisan. Barisan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid sudah masuk Islam kemarin ya, sudah kita jelaskan. Jadi Khalid bin Walid memimpin barisan sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Dan Rasulullah memasuki kota Mekah dari gerbang utama. Perang pun terjadi dan pasukan Quraisy tidak sanggup menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu panglima perang yang sering memenangi peperangan. Mereka melarikan diri termasuk 3 orang pemimpinnya. Setelah itu Khalid bin Walid memasuki kota Mekah. Rasul beserta sahabat Muhajirin dan Ansor telah tiba di pintu utama. Kemudian beliau masuk menuju masjid lalu mencium Hajar Aswad dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Betapa bahagianya perasaan Rasul saat itu, bertahun-tahun meninggalkan kota Mekah dan akhirnya bisa memenangkan kembali kota Mekah tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah sambil menunjuk berhala-berhala tersebut dengan busur sambil membaca firman Allah yang bunyinya Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Kebenaran telah datang dan yang batil itu telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Surat Al-Isra ayat 81. Semua berhala dihancurkan, Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah dan mengatakan, "Wahai masyarakat Quraisy, menurut kalian apa yang aku perbuat terhadap kalian saat ini?" Dan orang Quraisy menjawab, "Engkau adalah orang yang baik dan berasal dari keluarga yang terhormat. Tentu akan melakukan hal yang mulia." Rasul pun menjawab, "Wahai masyarakat Quraisy, pergilah. Kalian semua tidak akan mendapatkan hukuman apapun." Orang-orang Quraisy begitu takjub dengan kemurahan hati Rasulullah SAW. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka musuhi dan mereka usir bersedia memaafkan mereka tanpa syarat apapun. Hari itu mereka benar-benar menyaksikan kebenaran Islam. Mereka kini menjadi bagian dari kaum muslimin dan benar-benar merasakan nikmatnya iman. Setelah itu Allah menurunkan surat An-Nasr. Kalian sudah hafalkan semuanya? Rasulullah SAW berada di Mekah selama 19 hari semenjak hari pertama penaklukan kota Mekah. Selama itu juga beliau mengubah tradisi dan kebudayaan jahiliyah dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu beliau kembali ke Madinah bersama para sahabat. Jadi kesimpulannya, Fatu Makkah itu terjadi karena adanya pelanggaran atau pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasul pun mendatangi kota Mekah atas izin Allah, maka terjadi peristiwa Fatu Makkah. Sekian dulu pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.